Hello everyone, welcome back to my channel. Perkenalkan, aku Grace. Aku adalah seorang ibu bekerja dengan satu orang anak, dan di sini aku mau share gimana cara aku mengelola keuangan pribadi dan keluargaku. Di video kali ini, aku mau ngelakuin cash stuffing untuk November minggu yang pertama dengan budget sebesar Rp1.350.000. Dan sebelumnya, seperti biasa, aku udah punya cash breakdown seperti ini yang akan aku jadikan contekan selama aku ngelakuin cash stuffing di video kali ini. Oke, so a little update untuk minggu yang kemarin, aku udah nonton Blackpink. Yay! Itu konser pertama aku dan aku super excited dan seneng banget karena ternyata sebagus itu, woy. Aku baru pertama kali nonton konser dan aku nggak nyesel karena konser yang pertama aku pilih adalah konser Blackpink. Dan kemarin aku pakai nail art, bukan, fake nails, dan tadi malam waktu aku tidur ternyata copot satu, dan nggak tahu kemana, so semoga nggak jadi, distraction buat kalian ya. Jadi emang hilang satu gini, tapi lucu banget lihat nih. Gemas. Oke. Back to topik kita. Aku mau ngelakuin cash stuffing. Kita mulai seperti biasa dengan binder bills atau keperluan rumah tangga. Oke. Dan kali ini mungkin ya untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan mungkin cash stuffing-nya akan lebih pendek karena aku banyak mengalokasikan uangku untuk beberapa keperluan yang prioritas dulu. Dan aku untuk 2 bulan ini masih ada cicilan untuk bayar e-reader aku, dan itu 1 bulan sekitar 1,6 juta. So, untuk per minggu aku mau menyisihkan Rp400.000 masuk langsung ke teknologi. Oke, so untuk binder-binder yang lain aku reallocate lagi anggarannya supaya gimana ya, untuk menyesuaikan kebutuhan aku yang sekarang. Oke. Untuk yang pertama aku mau isi food dulu. Untuk food ini aku anggarkan sebesar Rp120.000. Rp120.000. Kayak gini, Rp120.000 untuk food. And then selanjutnya adalah groceries. Sebenarnya aku belum belanja bulanan, dan aku juga belum belanja untuk anak aku, yang masing-masing ini aku anggarkan sekitar 400 sampai 500.000 sebulan, tapi aku belum belanja sebenarnya. Terus sementara mau aku tambahkan masing-masing 10.000 dulu aja. Yang pertama untuk groceries ini aku tambahkan 10.000. So untuk groceries masih ada 20, 30, 40, 50.000. Dan uang sisanya masih ada di bank. So karena aku biasanya beli secara online dan untuk keperluan anak aku, dan untuk groceries biasanya aku pakai gesek langsung. So aku nggak mau ambil uang bolak-balik gitu kan. So aku lakunya kayak gitu. Oke, untuk children ini juga sama, aku tambahkan 10.000. So, untuk children masih ada 20, 40, 50.000. Next, untuk transport, ini masih ada sisa sebesar 30.000, dan ini mau aku tambah sebesar 120.000. 120.000. So, untuk transport ada 120, 40, 50. 150.000 untuk di minggu ini. Oke, lanjut ke household. Ini aku mau tambahkan sebesar 75.000. Oke, 75.000.
So, untuk household udah kekumpul 50, 100, 150, 70, 90, 205. 205.000. Oke. Next, untuk miscellaneous, ini aku cicil yang pertama untuk bayar listrik dulu sebesar 200.000 dan akan aku masukin ke sini. Oke. So, untuk miscellaneous udah ada 260.000. Oke, lanjut ke spending. Ini aku tambahkan 120.000. Entertainment ini aku skip karena uangnya udah aku pakai duluan untuk kemarin jajan sama suami aku. So, kita lanjut ke emergency. Ini aku tambahkan sebesar 10.000 aja. So, untuk emergency udah kekumpul 50, 70, 80.000. Oke, untuk binder yang pertama udah. Kita lanjut ke binder yang kedua, yaitu binder perawatan diri dan properti. Oke. Mostly di binder ini mau aku isi sebesar 10.000 aja. Karena aku lagi reallocate budget supaya semuanya tetap dapat. So, ini aku tambahkan sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa. So, untuk personal care ini aku tambahkan sebesar 10.000. So, untuk personal care ada 110.000. Lanjut ke fashion, ini sama, juga aku tambahkan 10.000 aja. So, untuk fashion ada 100, 200, 300, 50, 65. 365.000. Lanjut ke health, ini aku tambahkan 10.000. So, untuk health ada 20, 40, 60, 70.000. Next, home maintenance, ini sama 10.000 juga. Jadi ada 210.000. Lanjut ke home decor sama 10.000. So, untuk home decor ada 120, 35. 135.000. Next, car maintenance 10.000 juga. So, untuk car maintenance ada 150, 60, 70. Lanjut ke car registration 10.000. So, untuk car registration ada 1, 2, 3, 350, 70, 90, 405. 405.000. Goals aku di car registration ada sekitar 2 juta. Sebenarnya aku udah punya uang jaga-jaga sih, karena aku juga ikut tabungan di kantor. Dan itu biasanya aku pakai uangnya untuk bayar pajak mobil. Tapi aku pengen nabung lagi aja. Karena uang itu pengen aku jadikan beneran tabungan. So, kita pelan-pelan aja untuk ngisi persiapan bayar pajak mobil. Ini masih di tengah tahun 2026 bayarnya. Oke. Lanjut ke teknologi, ini tinggal 5.000 karena uangnya kemarin ada di sini udah aku storekan untuk bayar tagihan di awal bulan ini. So, kita isi lagi untuk teknologi, ini aku anggarkan sebesar 400.000. 1, 2, 3, 4. Oke, so untuk teknologi udah kekumpul 405.000. Setiap bulannya ini aku harus bayar sebesar 1.600.000. Oke, kita lanjut ke binder yang ketiga.
yaitu Binder Events dan Gifts. Yang pertama mau aku isi adalah Christmas. Ini aku tambahkan sebesar 10.000. So, untuk Christmas udah kekumpul 1, 2, 320, 30, 45. 345.000. Lanjut ke New Year. Ini juga aku isi sebesar 10.000. So, untuk New Year kita tandain 2. Oke. Jadi, untuk New Year udah kekumpul 150, 70, 85. Oke. Lanjut ke Lebaran, ini aku isi sebesar 25.000. Jadi, untuk Lebaran udah kekumpul 1, 2, 250, 70, 90, 300.000. Oke. 300.000. Sama sih ini sebenarnya untuk Lebaran aku juga sebenarnya uangnya untuk aku gabung di nabung kantorku, tapi aku juga pengen bisa nabung sendiri di luar itu. Karena uang tabungan kantorku ini aku pengen fokusin memang untuk nabung. So, akhirnya aku bikin lagi amplop khusus untuk Lebaran dan bayar pajak mobil gitu. Lanjut, ini vacation kosong, dan ini sebelumnya adalah amplop untuk konser. Uangnya udah kepake semua, tidak bersisa. So, ini untuk vacation mau aku isi ulang lagi, dan ini aku anggarkan sebesar 70.000. Oke. Dan yang terakhir mau aku isi adalah gift. Ini dapat anggaran sisa sebesar 100.000. Oke, so untuk gift, udah kekumpul sebesar ini 5, 7, 9, 105.000. Oke. Dan ini aku nggak nemu sisaan uang 2.000 dan 1.000-an, so kita juga nggak bisa isi savings challenge yang 2.000 dan 1.000, tapi itu nggak apa-apa. Next time kalau ada akan kita isi. So, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya, dan semoga kalian juga bisa mengambil hal positif dan mungkin bisa menginspirasi kalian semua untuk memulai budgeting atau mengatur keuangan kalian masing-masing. So, kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya aku terus semangat untuk bikin video kayak gini lagi. See you on my next video. Bye-bye!